Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Salsabila Rahmadani dari kelas 3 IKP 2. Di sini saya akan membacakan jawaban UTS saya dari mata kuliah Komunikasi Pemasaran. Soal pertama yaitu sebutkan dan jelaskan 8 elemen-elemen dasar dari komunikasi pemasaran agar dapat membuat komunikasi pemasaran yang baik. 1. Komunikator merupakan pihak yang membuat pesan dengan maksud tertentu untuk disampaikan kepada objek pesan. 1 disebut juga dengan komunikan. Yang kedua, komunikan adalah pihak yang menjadi sasaran pesan dari komunikator. Oleh karena itu, komunikator yang baik tidak bisa mengabaikan komunikan yang hendak dia tuju. Yang ketiga, pesan adalah rumusan maksud yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang keempat, media adalah sarana yang digunakan agar pesan yang dibuat oleh komunikator dapat tersampaikan pada komunikan. Yang kelima, hambatan adalah hal-hal yang dapat mengurangi tingkatan penerimaan pesan pada komunikan. Yang keenam adalah tujuan pokok dalam komunikasi pemasaran dapat dibilang adalah pelanggan mau untuk membeli produk yang dijual oleh perusahaan. Yang ketujuh, feedback atau umpat balik adalah respon yang diberikan oleh komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam sebuah komunikasi pemasaran. Yang kedelapan, produk merupakan unsur pokok dalam komunikasi pemasaran karena dari produk inilah pesan dapat disusun dengan baik. Soal kedua yaitu, jelaskan definisi AMC menurut American Association of Advertising Agencies. Jawabannya adalah, menurut the American Association of Advertising Agencies, AMC atau Integrated Marketing Communication, ini adalah komunikasi pemasaran yang dilaksanakan secara terpadu. Dalam konsep perencanaan komunikasinya, lebih menekankan kajian pesan strategis pada masing-masing bentuk komunikasi yang kemudian dipadukan untuk memperoleh penjelasan pesan, konsistensi, dan dampak komunikasi secara maksimal melalui pengintegrasian pesan. Soal ketiga yaitu, sebutkan dan jelaskan 5 teori media komunikasi. Jawabannya adalah, berdasarkan teori pengembangan dari George Gerbner, televisi adalah media komunikasi yang dapat menghadirkan cara untuk memandang dunia. Teori dugaan Philip Palmgren menyebutkan bahwa keputusan yang dicari oleh seseorang dari media massa ditentukan oleh sikap dan juga keyakinan seseorang tersebut terhadap media dan penilaian tentang materi yang diberikan oleh media. Teori ketergantungan Sandra Bell-Rooke atau Melvin DeFleur. Dari teori ini dapat diketahui bahwa audiens, media, dan masyarakat luas saling terhubung membentuk suatu hubungan integral tertentu yang tidak dapat dipisahkan, yang dapat menyebabkan adanya ketergantungan pada media yang memenuhi beberapa kebutuhan audiens. Akan tetapi ketergantungan itu akan menurun ketika keadaan telah stabil. Teori masyarakat massa berbicara mengenai bagaimana suatu media massa dapat memberikan pengaruh ketergantungan sekaligus keputusan yang lebih jauh pada masyarakat tertentu yang telah menjadikan media massa sebagai salah satu hal yang melekat dalam kehidupan mereka sendiri. Teori penggunaan dan pemenuhan kebutuhan. Dalam teori ini disebutkan bahwa media komunikasi seperti media massa tersebut adalah salah satu pemenuhan kebutuhan manusia yang akan dicari atau dipilih apabila seseorang memiliki kebutuhan tertentu, dan dapat ditinggalkan apabila para audiens sudah tidak lagi merasa membutuhkan kebutuhan yang disediakan oleh media tersebut. Konsumen mengambil keputusan membeli barang atau jasa melalui suatu proses tertentu yang terdiri atas 5 tahap menurut Stojo dan Kleinsteiber 2002. Disebutkan dan jelaskan. Jawabannya adalah 1. Pengenalan kebutuhan atau needs recognition. Proses pengambilan keputusan konsumen membeli produk tertentu dimulai sejak mereka merasakan suatu kebutuhan tertentu. Rasa kebutuhan tersebut dapat terangsang menjadi dorongan membeli produk apabila mendapat pengaruh dari dalam maupun dari luar konsumen. Yang kedua, pencarian alternatif informasi.
Intensitas upaya konsumen mencari informasi tentang produk yang mereka butuhkan ditentukan oleh berbagai macam sebab, antara lain mendesaknya kebutuhan dan nilai produk yang dibutuhkan. Yang ketiga, penilaian berbagai macam informasi yang terkumpul. Konsumen menggunakan informasi produk yang berhasil mereka kumpulkan sebagai bahan pertimbangan menjatuhkan pilihan. Yang ketiga, keputusan membeli. Bila mana tidak ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, konsumen membeli produk dengan merek yang menjanjikan paling banyak atribut yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang terakhir, evaluasi setelah pembelian. Pengalaman konsumen mengonsumsi produk mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan membeli produk lagi yang sama pada saat mereka membutuhkannya lagi. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.